Nah, jadi saya dalam masalah siapa dalang, karena itu saya tetap melihat bahwa partai yang dominan pada waktu itulah yang sangat berkepentingan ada pergantian terhadap Gus Dur itu. Terima kasih Bang Refli, ada Pak Fuad nih, Bang Bahtiar semua ya, Pak RR juga, Mas Ardi. Saya dalam hal masalah Gus Dur itu sama sekali dari awal tuh sangat tidak yakin Gus Dur itu bisa jadi presiden. Ya, jadi dari awal itu sama sekali tidak menyangka bahwa Gus Dur itu bisa jadi presiden. Saya waktu itu menyangka bahwa yang jadi presiden itu Pak Amin Rais. Ya, itu yang ada pada diri saya, dan kemudian posisi waktu itu hanya sebagai ketua fraksi MPR RI. Dari bisa dinaikkan sedikit badannya, looknya nggak enak di naik. Oh gitu. Oke, silakan. Ya, jadi saya hanya sebagai ketua fraksi MPR Partai Bulan Bintang saja di MPR, dan Yusril sebagai waktu itu sebagai Menkumham. Ya, jadi hanya sering ikut mendengar pembicaraan apa yang terjadi di sekitar kabinet. Tapi dari awal memang tidak pernah menduga bahwa Gus Dur itu bisa jadi presiden dengan banyak alasan-alasan. Dan ada, mungkin saya waktu itu pernah juga pada saat di MPR ada pertemuan dengan Pak Fuad juga, dengan Pak Amin, dengan Yusril di rumah Pak Fuad untuk mempertanyakan sebetulnya posisi untuk jadi presiden itu seperti apa gitu. Nah, sampailah pada akhirnya satu situasi Gus Dur bisa jadi presiden, dan waktu itu sempat diskor sidang oleh Pak Amin, dan kemudian kita dari PBB terakhir itu mendatangi Gus Dur untuk memberikan dukungan beliau sebagai presiden. Tetapi kan judul kita ini kan masalah siapa dalang, ya, siapa dalang dalam masalah pelengseran Gus Dur sebagai presiden. Nah, saya hanya mengikutin, semua itu saya kira semua udah tahulah bahwa Gus Dur selama jadi presiden itu suasana kan tidak nyaman, ya, karena Gus Dur itu dalam setiap memberikan pernyataan itu selalu menimbulkan semacam suasana yang tidak damai, ya. Jadi suasana sedemikian rupa. Ya. Nah, dalam kondisi-kondisi yang itu perjalanan kita bisa lihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang itu di DPR itu menjadi perbincangan, menjadi diskusi, terutama setelah ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masalah cerita skandal, kemudian ada masalah pengangkatan Kapolri dan sebagainya. Nah, saya kira itu semua dinamika yang terjadi pada waktu itu. Yang jelas kalau tadi Pak RR itu kan bagaimana dia dari sisi orang di dalam pemerintahan bersama dengan Gus Dur. Nah, saya sebagai orang yang di luar itu sebagai anggota DPR RI, dan itu mengikuti semua perkembangan dan pertemuan demi pertemuan itu. Yang jelas setelah ada skandal Bulog Gate, itu intensitas pertemuan antar praksi dalam pertemuan itu sangat intens, dan ternyata dinamika itu saling menguatkan. Nah, sehingga dalam beberapa pertemuan itu, ya ini mau dibawa kemana ini dengan situasi seperti yang dihadapi pada saat itu gitu. Nah, jadi sampai kepada apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Fuad dan sebagainya, saya hanya melihat bahwa memang ada pada posisi Gus Dur yang tidak, kalau dalam bahasa saya waktu itu
sulit bagi kita untuk bisa mempertahankan presiden dengan posisi seperti Gus Dur yang sedemikian rupa gitu. Apalagi memang juga ada kesan ya bahwa selesai pemilu waktu itu ada keinginan bahwa partai pemenang pemilu itulah yang harus memimpin. Nah, walaupun kemudian timbul istilah poros tengah gitu ya, setelah ada poros tengah itu. Nah, saya melihat bahwa pertemuan-pertemuan yang intens, disput mulai dari peristiwa Buloge dan kemudian masalah Pak Hairudin dan sebagainya itu, dan terakhir tentang adanya dekret itu. Nah, ini saya kemarin lagi ngomongin dekret ini. Nah, ini sebenarnya cocok juga nih ya, didiskusikan. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu kita melihat bahwa kalau pada waktu itu TNI dan Polri itu mendukung Gus Dur di dalam dekret, menurut saya itu jadi. Ya. Jadi menurut saya itu karena posisi Gus Dur waktu itu tidak sekuat ya seperti apa yang sebelumnya zaman Pak Harto, dan waktu itu memang DPR MPR itu sangat dominan, kekuatan ya poros tengah bersama dengan Golkar gitu. Nah, jadi tetapi lobby saya ikutin bagaimana waktu itu, tadi ini kan saya ingat ada beberapa tokoh-tokoh yang saya ikutin pertemuan demi pertemuan dengan ketua DPR dan sebagainya, membahas semua perkembangan itu yang intinya memang mau diapain ini ya. Jadi ada perbincangan ini mau diapain ini dengan situasi yang begitu dinamis. Nah, ketika ada bicara tentang sidang istimewa itu, nah itu kemudian pembubaran parlemen. Nah, jadi saya kira memang apa yang dikatakan Pak Buat tadi bahwa sidang istimewa itu trigger yang paling kuat pada waktu itu adalah karena pembubaran parlemen. Tapi kalau seandainya waktu itu pembubaran parlemen didukung oleh Polri sama TNI, menurut saya sejadi. Dan apa yang terjadi peristiwa pada tahun 59 dengan dekret itu bisa berjalan gitu. Nah, karena saya sangat yakin bahwa tahun 59 pun dekret 5 Juli 1959 itu karena didukung oleh tentara, didukung oleh Nasution gitu. Kalau waktu itu tidak ada dukungan terhadap pembubaran konstituante, saya kira dekret tidak mulus. Nah, jadi saya melihat bahwa pembicaraan kita tentang siapa dalang yaitu sudah dapat diikutin pada waktu itu, karena dari awal ada partai politik yang merasa menang pemilu dan dia ingin memimpin. Nah, jadi dengan adanya satu situasi yang sangat dinamis pada waktu itu, dan Gus Dur mungkin juga ada pihak-pihak yang mengipas-ngipas sehingga ada suara untuk bikin dekret ya. Nah, waktu itu saya ingat juga Bang Adnan Buyung Nasution juga memperingatkan kalau kalau dekret diberlakukan itu ada persoalan hukum. Nah, saya ingat juga waktu itu Bang Buyung membuat statement. Nah, jadi apa yang terjadi di sekitar anggota-anggota fraksi di DPR dan kemudian berembuk pertemuan waktu itu, kalau sebetulnya ini ya tadi disebut Bang Bahtiar kan, Bang Bahtiar itu karena memang waktu itu ya termasuk leadernya juga gitu kan. Nah, jadi kita semua memberikan respon terhadap dekret yang dibikin oleh Gus Dur dan kemudian solid di parlemen karena parlemennya kuat. Nah, jadi ide untuk bikin sidang istimewa itu bisa terwujud gitu kan. Nah, jadi saya melihat bahwa sidang istimewa itu sarana yang sah dan legal ya untuk menentukan situasi-situasi yang sangat kritis. Tapi dengan catatan gitu ya, dekret itu harus mendapat dukungan yang kuat. Apakah dukungan dari rakyat, apakah dukungan dari tentara dan polisi bersama dengan pemerintah. Nah, jadi saya dalam masalah siapa dalang,
Karena itu saya tetap melihat bahwa partai yang dominan pada waktu itulah yang sangat berkepentingan ada pergantian terhadap Gus Dur itu. Nah, hanya saja triggernya adalah adanya dekret yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Nah, jadi kita memang waktu itu fraksinya kecil, ya kita ikut di dalam menyatakan memberikan sikap bagaimana sidang istimewa itu dapat diberlangsungkan dalam konteks untuk pergantian Presiden Gus Dur menjadi kepada Ibu Megawati. Nah, jadi saya melihat bahwa amanat di Undang-Undang Dasar tentang peran dan fungsi MPR, ya walaupun sekarang makin tenggelam itu badannya, naikkan. Makin tenggelam. Nanti gambarnya nggak bagus soalnya. Oke, nah itu udah bagus tuh. Hah? Oh ya, ya okay. Karena ya, jadi saya melihat bahwa triggernya itu memang di pembubaran parlemen. Ya, pembubaran parlemen, tentu semua praksi-praksi sedikit agak rendahin sedikit. Ya, praksi-praksi itu memang semua berkepentingan ya terhadap bagaimana supaya akan lebih baik ke depan, ya, karena Gus Dur selalu membuat pernyataan-pernyataan yang kita anggap tidak membuat situasi yang stabil lah untuk kepentingan negara, walaupun dalam beberapa hal seperti yang disampaikan oleh RR tadi itu betul ya bagaimana, tapi kan persoalan kuncinya adalah pada figur Gus Dur itu sendiri gitu. Nah, jadi kok ada hal-hal yang kontroversial gitu. Nah, jadi saya pikir ya bahwa yang merasa jadi masalah siapa dalangnya ini tuh, saya tetap mengatakan bahwa memang ada trigger pada waktu itu ya sehingga partai pemenang pemilu itu sangat berkepentingan ya, sangat berkepentingan, apalagi kemudian poros tengah kemudian Golkar dan sebagainya bisa mengapresiasi pikiran-pikiran itu gitu. Jadi dengan demikian tidak bisa dipungkiri sidang istimewa bisa berjalan gitu. Nah saya ke depan ini Bang Refli, ini masalah kan ada sejarah di Indonesia ini ya, ada sejarah di Indonesia bahwa ketika Soekarno dan Bung Hatta ditangkap itu bisa kok dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dan itu diakui. Nah, kemudian setelah pemilu tahun 55 yang dikatanya begitu sangat demokratis, kemudian ada dibentuk konstituante, bisa dibubarin sama presiden. Ya. Yang penting didukung kan gitu. Nah, sekarang ini ya kan kalau bahasa saya, presiden sekarang kan sangat sulit dipercaya. Ya. Sangat sulit percaya presiden sekarang ini itu. Omongannya satu dengan yang lain sering tidak konsisten. Jadi menimbulkan suasana yang distrust di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam situasi seperti itu ya, karena ya yang jadi korban adalah rakyat, yang jadi korban adalah masyarakat ini gitu. Nah, ini kan mesti ada solusinya ya. Nah, jadi memang kalau dilihat dari tahapan-tahapan setelah amandemen sedemikian rupa mekanisme yang seakan-akan tidak mungkin gitu. Nah, tapi dalam konteks check and balance bahwa tidak ada lembaga tertinggi negara seperti sebelum amandemen, sementara MPR itu dia punya otoritas untuk merubah undang-undang dasar. Nah, saya melihat bahwa ya dalam situasi yang sangat penting bagi kepentingan nasional, kepentingan negara, ya kan? Ya, DPR bikin undang-undang bersama-sama dengan pemerintah. Tapi kalau sidang istimewa, itu kan tergantung anggota-anggota MPR. Ya, menurut saya itu sangat terbuka. Ya, menurut saya sangat terbuka. Jadi pasal 3 itu saya kira itu jelas bahwasanya merubah undang-undang dasar saja bisa kok. Ya, tapi yang prinsipnya adalah memang MPR yang berinisiatif, walaupun dalam bahasa
sekarang tuh nggak mungkin lah. Tapi kan kita bicara kepentingan nasional, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, bagaimana supaya kesulitan penderitaan bangsa ini jangan terlalu seperti sekarang ini yang kalau saya bilang kapasitasnya memang tidak mencukupi. Ya, jadi oleh karena itu saya berpikir bahwa Gus Dur itu Gus Dur itu karena dia membuat dekret tidak mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan besar seperti TNI dan Polri. Nah, kalau sekarang ini TNI Polri-nya kan sangat kuat mendukung pemerintah. Kalau suatu saat Presiden mau bikin dekret, menurut saya bisa makin kencang kekuatannya itu. Nah, itu pandangan saya. Itu terima kasih. Saya singkat aja. Tadi ada bahasa Profesor EF tadi. Udah profesor ya? Masalah belum Bang, saya bukan profesor. Kan saya sudah 12 tahun tidak ngajar. Nggak mungkin jadi profesor. Oke. Jadi ada yang menarik tadi bahwa Gus Dur itu adalah dia adalah titik tengah, gitu ya. Nah, titik tengah itu kan seharusnya mampu menciptakan keseimbangan dari tarik-menarik itu. Dan Indonesia itu memang harus semua harus ada di tengah. Nah, sekarang ini kan kalau saya bilang ini terlalu ke kiri, ya, terlalu ke kiri. Nah, jadi nuansa-nuansa dinamika apa yang terjadi pada diri Gus Dur, ya saya pikir itu sesuatu yang sangat mungkin, ya, sangat mungkin bisa mengulang sejarah, gitu. Sangat mungkin bisa mengulang sejarah. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.